waktu ini Tuhan boleh menjadi iman penguat kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua kuasa, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam ketenangan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Yang diberkati oleh semua orang dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai utusan bagi semua manusia. Itu saksian pada waktu yang ditentukan. Untuk saksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukuatkan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau minggu kemarin, hari Selasa sebelumnya, kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai doa. Nah, pada saat ini juga yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengenai judulnya adalah mengenai doa jemaat. Saudaraku yang terkasih, kita semua tahu dan mengerti bahwa doa itu memiliki bermacam-macam arti. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa doa itu adalah suatu kebiasaan atau rutinitas. Karena kita sudah terbiasa tidur mau berdoa, karena kita sudah biasa mau makan berdoa, itu kita terus menerus. Karena kita melihat orang tua kita berdoa, lalu orang tua kita mengajarkan kita berdoa, lalu kita ikutin itu sampai mungkin sampai sekarang. Ada juga yang menganggap bahwa doa itu adalah suatu respon kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Juga yang menganggap bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau nafas hidup orang percaya, kita semua di sini membutuhkan nafas, enggak saudaraku? Membutuhkan. Kita sebagai manusia yang hidup, yang paling diutamakan adalah bernafas. Kalau kita tidak butuh lagi nafas, berarti kita sudah mati. Kalau kita menganggap bahwa doa itu adalah suatu nafas kehidupan, maka kita membutuhkan itu setiap saat. Sama halnya kalau kita makan, kebutuhan kita adalah setiap hari makan sekali tiga kali. Kita mencari makan kalau perut kita lapar. Jadi kalau kita menganggap doa ini adalah suatu nafas hidup orang percaya, maka kita di sini ditekankan untuk selalu berdoa. Saudaraku yang terkasih, doa ini sama halnya dengan misalnya kalau kita menimba air dalam sumur. Tapi bukan sumur bor ya saudaraku. Sumur, kalau saat saya waktu masih kecil, sebelum masuk pam di rumah itu ada sumur. Di dalam sumur ini kita buat ada timba pakai tali. Lalu di atasnya ada katrol. Dari sudut tali yang satu diikat timba, dan tali yang satu lagi diikat juga timba. Maka timba ini yang diturunkan, maka yang satu akan naik. Yang turun ini akan mengambil air dan dinaikkan lagi. Lalu yang kosong akan turun. Setelah kita mendapatkan air dalam timba, ini kita dapat dan kita naikkan, lalu kita curahkan ke dalam ember kosong. Begitu juga dengan doa kita saudaraku. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kita panjatkan doa kita, kita naikkan doa kita, maka Tuhan dari atas akan mengambil doa kita dan mencurahkan kepada kita. Amin saudaraku. Amin. Di sini Paulus
lakukan di dalam kehidupan berjemaat. Paulus sadar bahwa pada saat itu jemaat yang ada di Timotius sedang mengalami ajaran-ajaran sesat. Banyaknya pengajaran-pengajaran sesat. Lalu Paulus melalui Timotius diminta untuk menerapkan cara berdoa kepada jemaat yang ada di Timotius. Paulus ini adalah salah satu kerabat teman Timotius di dalam hal pelayanan kepada Tuhan. Di sini juga Paulus memberi semacam rambu-rambu agar jemaat yang pada saat itu yang mengalami penindasan juga mengalami penganiayaan agar ditekankan untuk selalu tetap berdoa. Kita bisa baca dari kitab Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin.